Welcome back to Nutritionism Indonesia. Di video kali ini aku akan ajarin kalian gimana caranya meningkatkan metabolisme biar kalian bisa membakar kalori lebih banyak. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi di tubuh. Fungsinya itu untuk mempertahankan fungsi kehidupan dari suatu organisme. Misalnya, kamu makan nasi. Nasi itu kan sumber karbohidrat, terus dipecah jadi gula yang dipakai untuk energi. Terus bisa juga gula diproses lagi, dibentuk glikogen untuk cadangan makanan. Nggak cuma karbohidrat aja, zat gizi yang lainnya kayak protein, lemak, vitamin, mineral juga mengalami proses metabolisme. Metabolisme itu ruwet banget, rumit prosesnya. Jadi aku tuh suka kesel ya kalau ada iklan yang bilang pakai gel pembakar lemak ini, sekali oles lemak langsung luntur gitu. Seolah-olah lemak itu bisa luntur dengan diolesin gel tadi, atau minum teh pelangsing atau jus pelangsing nanti lemaknya luntur kebuang lewat feses. Ya kali lu kira lemak itu bisa cabe bisa ke bawah lewat feses. enak banget ya kalau bikin iklan, padahal kan metabolisme itu rumit. Apalagi metabolisme lemak itu siklusnya banyak banget, ada siklus A, siklus B, siklus C, pokoknya prosesnya itu sangat rumit. Oke, back to topic. Jadi, istilah metabolisme yang sering orang awam dengar di dunia perdietan maksudnya adalah energi expenditure atau energi yang kita bakar. Pasti kalian pernah dengar kan, orang yang metabolismenya cepet, dia bisa membakar kalori lebih banyak, makanya dia nggak gampang untuk menimbun lemak atau nggak gampang berat badannya naik. Atau sebaliknya, orang yang metabolismenya lambat, dia makan dikit aja udah langsung naik berat badannya. Iya, jadi memang kemampuan orang untuk membakar kalori itu beda-beda. Energi ekspenditur orang itu beda-beda. Ibaratnya sama kayak mobil. Mobil itu ada yang 1000 cc, ada yang 3000 cc. Nah, yang 3000 cc itu dia lebih boros bahan bakar. Lebih bisa membakar banyak bahan bakar daripada mobil yang 1000 cc, yang dia lebih irit. Sama kayak energi ekspenditur. Kita breakdown dulu. Kita kan kemarin udah belajar cara ngitung kalori. Kita ambil contoh angka yang gampang. Misalnya kebutuhan kalori kamu itu 2000. Nah, 2000 ini di breakdown lagi. Ada yang untuk BMR, ada yang untuk TEF, dan ada yang untuk aktivitas fisik. BMR atau basal metabolic rate itu sama aja kayak REE atau resting energy expenditure. BMR ini adalah energi yang kita pakai untuk tubuh kita menjalankan fungsinya, kayak jantung kita berdetak, paru-paru kita bernafas, dan lain sebagainya. Jadi, misal kalau kita lagi tidur atau mungkin dalam keadaan koma yang kita benar-benar diem, nggak melakukan aktivitas fisik apapun, kita juga tetap butuh energi untuk BMR tadi, untuk jantung kita berdetak, paru-paru kita bernafas, dan yang lainnya. BMR tiap orang itu beda-beda. Besar kecilnya angka BMR ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada luas permukaan tubuh atau tinggi badan dan berat badan kita. Kalau badan kamu tinggi gede, berarti BMR kamu itu lebih tinggi daripada orang yang badannya kecil dan kurus. Jadi, tinggi badan dan berat badan seseorang itu mempengaruhi BMR. Yang kedua, ada komposisi tubuh. Orang yang punya massa otot besar, dia juga biasanya BMR-nya lebih tinggi daripada orang-orang dengan massa otot yang lebih rendah. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Cewek dan cowok itu biasanya BMR-nya lebih tinggi cowok karena komposisi tubuh tadi. Cowok itu biasanya lebih banyak ototnya daripada cewek. Terus ada usia. Di usia 20 tahun ke atas, metabolisme kita itu makin melambat. Kira-kira itu setiap 10 tahun, BMR kita itu turun sekitar 2%. Terus ada juga faktor fisiologis, misalnya ibu yang sedang menyusui. Ibu menyusui, BMR-nya itu bisa naik 20-25% karena tubuh dia itu memproduksi ASI, jadi membutuhkan energi yang lebih banyak. Terus, setelah BMR, kita breakdown lagi TEF atau Thermic Effect of Food. Di video sebelumnya, aku kan juga sudah sedikit membahas tentang Thermic Effect of Food ini. Thermic Effect of Food adalah energi yang kita butuhkan untuk mencerna bahan makanan. Jadi, tiap bahan makanan nilai TEF-nya itu beda-beda. Protein itu yang paling tinggi, di kisaran 20-30%. Karbohidrat itu 5-10%, dan lemak itu 0-5%. Maksud dari angka tadi, misalnya kamu konsumsi 300 kilokalori dari protein dan 300 kilokalori dari karbohidrat. Energi yang kamu pakai untuk
mencerna dua jenis makanan tadi itu lebih besar protein karena nilai TEF-nya itu lebih tinggi protein daripada karbohidrat. Terus yang terakhir ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dibagi jadi dua ya, aktivitas fisik yang masuk dalam kategori olahraga atau aktivitas fisik yang masuk dalam kegiatan sehari-hari yang ringan kayak nyapu, ngepel, atau beres-beres kamar yang bukan termasuk olahraga. Semakin banyak aktivitas dan olahraga kamu juga membutuhkan energi yang lebih banyak. Jadi kalau kita lihat dari energi expenditure kita kan dibagi jadi BMR, TEF, dan AF. Kita bisa memaksimalkan ketiganya. Kalau BMR itu memang kebanyakan faktor genetik kan, karena tinggi badan kita tuh kalau udah dewasa mentok segini ya udah nggak bisa ditambah. Yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan BMR kita yaitu merubah komposisi tubuh kita. Kita harus meningkatkan massa otot karena semakin banyak massa otot kita, BMR kita tuh juga akan naik. Jadi itulah pentingnya olahraga, jangan cuma kardio doang, tapi kita juga harus olahraga weightlifting untuk mempertahankan massa otot kita, syukur-syukur bisa ditingkatin. Faktor usia juga kita nggak bisa utak-utik karena makin kita menua, BMR kita juga makin menurun. Antisipasinya ya dengan olahraga juga. Jangan heran kalau kalian udah masuk usia 25 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas, kalau kalian nggak olahraga pasti lebih gampang menimbun lemak di tubuh kalian, terutama perut. Kalian jadi lebih gampang buncit daripada kalian waktu umur-umur masih SMA, masih kuliah, karena ya memang metabolisme kalian turun, BMR kalian turun, kemampuan membakar kalori kalian turun seiring berjalannya dengan usia. Makanya penting banget olahraga, jangan malas. Setelah BMR, kita juga bisa meningkatkan metabolisme dengan kita memilih makanan. Kita juga bisa meningkatkan metabolisme dengan memaksimalkan TEF ini. Orang yang mengkonsumsi makanan seimbang dengan tinggi protein dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi makanan yang cenderung lebih banyak lemak dan karbohidratnya, yang lebih membakar kalori lebih banyak itu pilihan makanan yang tinggi protein dan makanan seimbang, karena TEF protein itu yang paling tinggi daripada karbohidrat dan lemak. Lemak itu yang paling rendah, jadi kalau kalian cenderung memilih makanan yang berlemak, kalian nggak bisa meningkatkan TEF ini secara maksimal untuk meningkatkan metabolisme. Faktor yang terakhir ada aktivitas fisik. Semakin kamu rajin olahraga, kamu juga akan membakar lebih banyak kalori. Orang yang rutin olahraga dibandingkan dengan orang yang jarang olahraga, metabolismenya itu lebih tinggi orang yang rutin olahraga. Karena aktivitas fisik orang yang sering olahraga ini lebih banyak daripada orang yang jarang olahraga. Otomatis kalori yang dia bakar juga lebih tinggi daripada orang yang jarang olahraga. Jadi kesimpulannya, kalau kamu ingin meningkatkan metabolisme tubuh kamu biar kamu bisa membakar kalori lebih banyak, yang pertama ada komposisi tubuh tadi. Kamu banyakin massa otot, olahraga weightlifting. Semakin banyak otot kamu, maka semakin banyak energi yang kamu bakar. Yang kedua ada pemilihan makanan. Usahakan pola makanan kamu sehari-hari itu seimbang dengan protein yang cukup. Karena thermic effect of food dari protein itu yang paling tinggi daripada karbohidrat dan lemak. Dan yang terakhir, aktivitas fisik, maksimalkan pembakaran kalori kamu dengan olahraga. Nah, gampang kan ningkatin metabolisme? Tips yang tadi aku share bisa kamu terapkan untuk membantu meningkatkan metabolisme kamu biar kamu bisa membakar lebih banyak kalori. Segitu aja dulu pembahasan tentang metabolisme. Ketemu aku lagi di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat.